Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe ya, terutama bagi yang belum, dan like tentunya. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang penyiapan dokumen dan bukti-bukti kinerja. Kali ini kita bicara tentang butir kinerja kekhususan SMK dan MAK, yaitu butir kinerja nomor 41 sampai butir kinerja nomor 44. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, seperti biasanya untuk menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja, kita harus menganalisis butir-butir kinerja itu dengan melakukan 3 langkah berikut. Pertama, pahami butir kinerja beserta aspek-aspeknya. Kedua, dalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Dan ketiga, tentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Baiklah Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita bahas butir kinerja nomor 41, yaitu SMK atau MAK memiliki jejaring kerjasama dengan dunia kerja dan atau lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Seperti biasa, kita terapkan langkah pertama, kita coba memahami butir kinerja dan aspek-aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah SMK atau MAK memiliki jejaring kerjasama dengan dunia kerja dan atau lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang dimaksud dengan kerjasama dengan dunia kerja dan lembaga lain itu adalah usaha SMK atau MAK untuk dapat terhubung dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat latihan kerja siswa, sebagai sumber belajar siswa, atau penyusunan program bersama yang saling menguntungkan, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi siswa serta penempatan kerja lulusan SMK atau MAK itu nantinya. Kerjasama itu tentu harus ada relevansinya. Relevan maksudnya adalah kesesuaian antara kompetensi keahlian atau ruang lingkup kurikulum yang dimiliki SMK atau MAK dengan bidang kerja yang diperlukan oleh dunia kerja. Kerjasama itu bisa juga dalam bentuk magang, artinya magang itu adalah program latihan kerja yang dilakukan oleh siswa atau guru yang diselenggarakan secara terpadu di bawah bimbingan dan pengawasan guru atau instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman pada dunia kerja dalam waktu dan tujuan yang telah ditetapkan oleh SMK atau MAK. Kemudian penempatan lulusan maksudnya adalah program penyediaan kesempatan kerja bagi calon maupun lulusan SMK atau MAK di dunia kerja atas inisiasi atau inisiatif dari pihak SMK atau MAK. Kerjasama itu berkelanjutan maksudnya adalah terwujudnya kondisi tetap dijalinnya kerjasama antara SMK, MAK itu dengan dunia kerja. Dan intensif maksudnya adalah secara aktif dan sungguh-sungguh menjalankan nota kesepahaman antara SMK atau MAK dengan dunia kerja atau dunia industri. Nah, kerjasama itu harus berdampak bagi mutu lulusan. Maksudnya adalah bahwa kerjasama itu berakibat baik dalam peningkatan kemampuan dan keahlian lulusan.
Nah, yang kita maksud dengan keahlian adalah suatu kemampuan yang dilakukan oleh siswa dari hasil latihan secara terus-menerus dalam bidang dan keterampilan tertentu. Baik Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan mendalami perbedaan capaian kinerja. Pada setiap level kinerja, tentu caranya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Pada level dan butir kinerja nomor 41 ini, harus dipahami bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika SMK atau MAK memiliki kerjasama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang relevan dengan kompetensi keahlian, dengan ruang lingkup pengembangan kurikulum, magang siswa dan guru, penempatan lulusan, narasumber, dan menindaklanjuti seluruh isi nota kesepahaman. Kerjasama ini berjalan secara berkelanjutan, intensif, dan berdampak bagi mutu lulusan. Sedangkan berikutnya, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika SMK atau MAK sudah memiliki kerjasama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang relevan dengan kompetensi keahlian, dengan ruang lingkup pengembangan kurikulum, magang siswa dan guru, penempatan lulusan, narasumber, dan sudah menindaklanjuti seluruh isi nota kesepahaman. Bedanya dengan level 4 adalah bahwa kerjasama ini belum berjalan secara berkelanjutan, belum intensif, dan belum berdampak bagi mutu lulusan. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika SMK atau MAK sudah memiliki kerjasama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang relevan dengan kompetensi keahlian, dengan ruang lingkup pengembangan kurikulum, dengan magang siswa dan guru, dengan penempatan lulusan, dengan sebagian narasumber, namun dalam menindaklanjuti isi nota kesepahaman belum keseluruhan, hanya sebagian isi nota kesepahaman yang ditindaklanjuti. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika SMK atau MAK memiliki kerjasama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang relevan dengan kompetensi keahlian, dengan ruang lingkup pengembangan kurikulum, dengan magang guru dan siswa, dengan penempatan lulusan, dengan narasumber, namun tidak menindaklanjuti seluruh isi nota kesepahaman. Jadi kerjasama yang dibuat dalam bentuk nota kesepahaman itu hanya tinggal di atas kertas, tidak direalisasikan atau tidak ditindaklanjuti. Baik Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, untuk butir kinerja nomor 41 ini, dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan antara lain: 1. MOU dengan beberapa dunia kerja dan atau lembaga lain sesuai dengan kompetensi keahlian. 2. MOU dengan beberapa dunia kerja dan atau lembaga lain dalam pelaksanaan PKL siswa. Ketiga, MOU dengan beberapa dunia kerja atau lembaga lainnya dalam penerimaan dan penempatan lulusan. Baik Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita pindah ke butir kinerja nomor 42, yaitu SMK atau MAK menggunakan prasarana praktik yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Jadi, saya ulang, pada butir 42 ini adalah berkaitan dengan prasarana praktik. Seperti biasa, kita pahami butir kinerja ini dan aspek-aspeknya, bahwa kinerja yang dinilai adalah SMK atau MAK menggunakan prasarana praktik yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas utama yang dibutuhkan
untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan seperti lahan, bangunan, instalasi daya, dan jasa. Kemudian ada ruang praktik adalah tempat yang disediakan atau disiapkan oleh SMK atau MAK, baik milik sendiri atau pihak lain, berada di dalam atau di luar SMK atau MAK, yang digunakan sebagai tempat berlatih siswa untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan spektrum kejuruan yang dipelajari. Jika ada ruang praktik yang berada di luar SMK atau MAK, harus disertai dokumen kerjasama dan dapat dibuktikan keberadaannya. Jadi tidak boleh fiktif. Berikut yang dimaksud dengan mengelola adalah bahwa SMK atau MAK itu mengatur secara mandiri atau bersama pihak lain untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk kepentingan belajar siswa SMK atau MAK. Penggunaan semua peralatan dan sarana itu harus sesuai dengan standar industri. Yang dimaksud dengan standar industri adalah spesifikasi tentang ukuran hasil produksi yang telah ditetapkan oleh dunia usaha dan dunia industri, yang meliputi bentuk, ukurannya, komposisi, mutu, cara mengolah, dan cara mengujinya. Kemudian kompetensi kejuruan yang dimaksud adalah kemampuan berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk dimiliki siswa SMK atau MAK sesuai spektrum kejuruan yang dipelajari. Kemudian siswa juga boleh melakukan eksperimen. Maksud eksperimen adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk mempraktikkan satu keterampilan tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan atau menemukan sesuatu yang baru bagi siswa SMK atau MAK. Kemudian siswa juga bisa berkesempatan melakukan pengembangan teknologi. Maksud pengembangan teknologi adalah proses memperluas cakupan atau meningkatkan tingkat kemampuan perangkat teknologi untuk berbagai kebutuhan yang diharapkan SMK atau MAK tersebut. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita coba mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kunci yang membedakan setiap capaian kinerja tersebut. Pada butir kinerja nomor 42 ini harus dipahami bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika SMK atau MAK menyediakan, menggunakan dan mengelola ruang praktek kejuruan sesuai standar industri sehingga memungkinkan seluruh siswa menguasai kompetensi kejuruan yang harus dimiliki dan memungkinkan siswa melakukan eksperimen atau pengembangan teknologi yang dipelajarinya. Tentu ada ruang-ruang dan peluang untuk melakukan hal-hal tersebut. Kedua, sekolah atau madrasah akan peroleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika SMK atau MAK itu sudah menyediakan dan menggunakan ruang praktik kejuruan secara efektif dan efisien sehingga memungkinkan seluruh siswa menguasai kompetensi kejuruan yang harus dimiliki. Cuman bedanya dengan level 4, ketersediaan itu belum memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen atau pengembangan teknologi. Bisa saja ada peralatan atau bahan yang kurang atau kompetensi pembimbingnya yang masih belum mampu mengarah ke sana. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika SMK atau MAK sudah menyediakan dan menggunakan ruang praktik kejuruan namun belum efektif, belum efisien, dan belum mendukung pencapaian kompetensi siswa secara optimal. Jadi masih banyak kekurangannya. Keempat, sekolah atau madrasah akan peroleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika SMK atau MAK belum menyediakan dan menggunakan ruang praktek kejuruan secara efektif
dan efisien. Jadi bisa saja kemungkinan anak-anaknya tidak praktek pada ruang praktek yang dimiliki sekolah atau masih numpang-numpang ke tempat lain tanpa ada kerjasama. Baik, kita pindah ke langkah ketiga, menentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Untuk butir kinerja nomor 42 ini, dokumen yang diperlukan antara lain pertama adalah denah dan tata letak ruang praktik yang sesuai dengan standar industri. Tadi kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan standar industri. Kemudian daftar inventaris peralatan praktek kejuruan yang sesuai dengan standar industri, jadwal penggunaan ruang praktek kejuruan, kartu kontrol penggunaan peralatan praktik, laporan pengelolaan ruang praktek kejuruan, dan laporan pengelolaan peralatan praktek kejuruan itu. Jadi ada 6 dokumen yang diperlukan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir kinerja nomor 43, yaitu SMK atau MAK menggunakan sarana pembelajaran praktek kejuruan yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Jadi bedanya dengan butir kinerja 42, kalau 42 adalah prasarananya, pada butir 43 ini adalah sarana pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu, kita terapkan langkah pertama, kita mencoba memahami butir kinerja dan aspek-aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah SMK atau MAK menggunakan sarana pembelajaran praktek kejuruan yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Nah, yang dimaksud dengan sarana adalah alat pendukung pendidikan yang dapat dipindah-pindahkan seperti perabot, media, buku, meja, kursi, alat peraga, media pembelajaran, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, dan perlengkapan pendidikan lainnya. Standar industri seperti tadi juga sudah kita bicarakan adalah spesifikasi tentang ukuran hasil produksi yang telah ditetapkan oleh dunia usaha dan dunia industri yang meliputi bentuk, ukuran, komposisi, mutu, cara mengolah, dan mengujinya. Sedangkan pengertian cukup adalah baik dalam jumlah dan jenis sarana pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa dapat melaksanakan pembelajaran praktek dengan lancar sesuai dengan jadwal dan target yang telah diprogramkan oleh SMK atau MAK. Sedangkan memelihara sarana maksudnya adalah kegiatan untuk melaksanakan perawatan, pengurusan, dan pengaturan serta pemanfaatannya agar semua sarana pembelajaran selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan atau selalu ready for use. Baik, kita terapkan langkah kedua. Mari kita dalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja itu. Pada butir kinerja nomor 43 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika SMK atau MAK menyediakan sarana pembelajaran praktik kejuruan dalam jumlah dan jenis yang cukup, serta menggunakan dan memelihara sesuai dengan standar industri. Di kata kuncinya sesuai dengan standar industri. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika SMK atau MAK sudah menyediakan sarana pembelajaran praktik kejuruan dalam jumlah dan jenis yang cukup, serta menggunakan dan memelihara sesuai standar kurikulum. Jadi belum sesuai dengan standar industri. Tentu ada perbedaan antara standar kurikulum dengan standar industri. 3. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika SMK atau MAK menyediakan sarana pembelajaran praktik kejuruan dalam jumlah dan jenis yang cukup, namun belum digunakan secara optimal
sesuai dengan prosedur yang benar dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya kurangnya tenaga atau kurangnya operator dan lain-lain. 4. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika SMK atau MAK itu menyediakan dan menggunakan sarana pembelajaran praktek kejuruan sesuai dengan jumlah dan jenis yang belum menunjang pencapaian kompetensi kejuruan. Jadi baik jumlahnya ataupun jenisnya belum menunjang pencapaian kompetensi, jadi masih kurang dan lain-lain. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan untuk butir kinerja nomor 43 ini adalah 1. Daftar sarana pembelajaran praktek kejuruan pada masing-masing kompetensi keahlian. 2. Daftar inventaris sarana pembelajaran praktek kejuruan pada masing-masing kompetensi keahlian. Jadi kalau nomor 1 daftar sarananya, kalau yang kedua daftar inventaris. Yang ketiga, daftar penggunaan sarana pembelajaran praktek kejuruan pada masing-masing kompetensi keahlian. Keempat, laporan pemeliharaan sarana pembelajaran. Dan kelima, kartu pemeliharaan sarana pembelajaran praktek kejuruan pada masing-masing kompetensi keahlian. Di masing-masingnya tentu ada bedanya. Yang biasanya pemegang inventaris itu sudah tahu mana yang kartu pemeliharaan, mana yang laporan pemeliharaan. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 44, butir kekhususan yang terakhir untuk SMK, yaitu SMK atau MAK mengelola bursa kerja khusus atau BKK yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja dari tamatan SMK atau MAK. Nah, yang dimaksud dengan bursa kerja khusus, karena ini merupakan hal yang dinilai pada butir kinerja nomor 44 ini, bahwa butir kinerja khusus ini adalah program pelayanan informasi tentang lowongan kerja, pelayanan pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh SMK atau MAK, baik bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga pengelola tenaga kerja lainnya. Bursa BKK itu harus dikelola secara profesional. Profesional maksudnya adalah sikap dan cara kerja yang dilandasi dasar pengetahuan, prosedur yang sistematis, dan dilaksanakan dengan kepatuhan terhadap prosedur yang ada, serta diikuti dengan komitmen dan tanggung jawab. Dikelola secara berkelanjutan maksudnya adalah bahwa proses penyusunan, pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut BKK dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sedangkan program keahlian adalah spektrum atau bidang kekhususan yang dikembangkan oleh SMK atau MAK. Menyalurkan lulusan maksudnya adalah proses merencanakan, menyiapkan, dan menempatkan lulusan di tempat bekerja sesuai keahlian yang dimiliki di dunia usaha dan dunia industri. Prosesnya dilakukan secara cepat maksudnya adalah rentang waktu menyalurkan lulusan ke dunia usaha dan industri sesuai dengan standar, sekurang-kurangnya 6 bulan setelah siswa lulus atau tamat. Tepat maksudnya pelaksanaan penyaluran lulusan yang mencapai hasil sesuai dengan program keahlian SMK atau MAK tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level dengan memahami kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerjanya. Pada butir kinerja nomor 44 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika BKK-nya dikelola secara profesional dan berkelanjutan, sehingga
dapat menyalurkan lulusan secara cepat, tepat, sesuai dengan program keahlian. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika BKK sudah dikelola secara profesional sehingga dapat menyalurkan lulusan secara cepat dan tepat sesuai dengan program keahlian. Cuma sayangnya tidak berkelanjutan, jadi musim-musiman. Pada tahun ini cepat, tepat, pada tahun yang lalu mungkin kurang dan lain-lain. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika BKK belum dikelola secara profesional. Di BKK-nya masih aut-autan. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika SMK atau MAK-nya tidak memiliki BKK. Jadi bisa saja masih numpang-numpang kepada sekolah lain, sehingga pada tamatannya tidak bisa diarahkan atau disalurkan dengan cepat dan tepat ke DUDI. Baik Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, dokumen dan bukti kinerja yang dibutuhkan untuk butir kinerja nomor 44 ini antara lain, pertama itu adalah SK Tim Pengelola BKK. Kedua, program kerja BKK tentang pemberian layanan informasi. Ketiga, program kerja BKK tentang pemberian layanan pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja. Keempat, data jejaring dan informasi lowongan kerja. Dan kelima, laporan kegiatan pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja. Jadi, di mana saja para lulusan atau tamatan itu ditempatkan oleh BKK-nya. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, begitulah 3 langkah untuk menganalisis butir-butir kinerja dalam rangka menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja. Saya ingin mengingatkan kembali agar setiap dokumen dan bukti-bukti kinerja itu disimpan. Pertama, dalam bentuk soft copy pakai format PDF, disimpan dalam satu folder untuk setiap butir kinerja. Jadi pada pembicaraan kali ini ada folder 36 sampai 40. 41 sampai 44. Tiap folder bisa berisi beberapa file. Kemudian disimpan dalam bentuk hard copy atau print out. Disimpan dalam map, satu map untuk setiap folder. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan semoga pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Sekali lagi, tonton terus IJ Nauman Channel. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dan like ya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa terdapat beberapa video saya yang membahas tentang akreditasi sekolah dan madrasah ini. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan, silakan diklik IJ Nauman Channel. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.